Kalau saya dulu dari awal tahun 91, saya itu tergolong memang orang nggak punya. Keluarga saya yang nggak punya, suami saya itu kasar ya belum pabrikan gitulah ya. Terus saya dimodali 70.000. Waktu itu kalau daging harganya 6.500, kan sekitar 11 kilo. Terus dibelikan sepeda bekas ontel sama kulkas pintu 1 ya bekas. Makanya saya itu nggak muluk-muluk jadi orang. Yang penting pikiran saya tenang, ya dah. Jadi karena kondisi ya modal cuma begitu, bukan sapi loh itu, cuma daging 11 kilo. Saya masih kulaan ke jagal-jagal, ke kios-kios jagal itu. Ya nanti saya jual, nanti kadang orang beli ya saya belikan. Kadang kalau saya capek sepedaan ontel, orangnya yang beli saya suruh nganter gitu. Saya pokoknya punya ide-ide gitu. Terus selama itu cuma 11 kilo itu saya berusaha. Pokoknya saya kasaro kalau orang Jawa naleni weteng, makan tidak perlu yang enak-enak. Siapa yang ditoleh? Keluarga yang tidak ada yang kaya, cuma yang punya nyamuk suami saya aja itu. Terus saya ya beli ke sana ke sini, terus sampai pokoknya nggak mau beli baju ya enggak, makan enak ya enggak, cuma jangan bening, tempe, tahu, kerupuk itu aja. Selama itu saya ingin memperbanyak modal tapi tanpa pinjam. Itu memang saya nggak mau, karena saya sebagai ibu, jangan saya pikir banyak anak saya juga. Sebagai tulang punggung lah yang bisa urusan seperti itu kan saya, bukan suami saya. Jadi saya nggak mau makan enak-enak saya nanti nggak punya modal loh. Memang modal itu bisa kalau kita seminar dilihat ya, bisa dari DP, uang yang nggak berbunga itu kan bikin tenang. Tapi saya nggak ada yang saya toleh, wong saya bakul kecil. Ya cuma dari makan aja saya irit aja, terus sampai 1 tahun saya. Tujuan saya, langganan saya yang cuma sedikit, kan mesti nggak mungkin toh saya kasih daging langsung saya minta uangnya. Dia kan mesti mau dijual lagi, besok baru bayar sama saya ngirim lagi. Logikanya mesti gitu, nyemek lah kasarnya, gitu Pak. Nah itu memang, itu terus saya punya 1 tahun baru. Dan sementara itu untuk ngelemei, untuk modali langganan saya depot-depot. Yaudah ini saya aman bawa, besok tak kasih lagi, bayar yang kemarin. Kan akhirnya bagulnya kan nggak kesana supaya tetap ke saya. Tapi ya itu saya wis kasaro yos awak iya kayak iki nggak makan apa-apa sing enak-enak. Terus itu sampai itu 1 tahun banyak langganan saya karena sudah saya kasaro orang Jawa dicencang, ditali. Sudah, oh aku sudah punya langganan ini kok, aku punya utang ini enak, punya bayarnya besok, gitu dah. Lama-lama bisa sapi 1 itu. Sampai saat ini saya tuh modal, saya nggak berani ngutangi orang. Banyak-banyak saya nggak berani. Kadang kan ada bakul sapi itu saya beli ke dia kontan, tapi nggak mau ambil saya daging 20 kilo aja utang. Nggak iso, aku bilang gitu. Aku tuku sapimu kan kontan, masa kowe ra isin? Aku tuku sapimu 15 juta, kowe bayar aku 2 juta ra kuat. Loh, tak balik nih gitu, izin. Akhirnya bayar kontan, kan gitu. Yo ada sing marah, duh, bunani yo singkek, kayak bilang gitu. Terus singkek yo ben nyingkek ku dhewe kok. Lah aku nanti modal saya kan memang saya tuh sederhana ya, memang disiplin. Saya di pasar sapi, saya bisanya beli sapi ya 1 ya 1, 5 ya 5, saya nggak mau. Terus aku gunani gowonen, aku ora mikir duit. Aku lek duit ning jenengmu padha karo ning sakmu dhewe, saya nggak mau. Karena kalau saya biasa utang, ini pengalaman saya di lingkungan sana. Nanti tawarnya sapi, kalau saya itu sapi 15 juta, dia paling selisih 1 juta ya. Tapi lek biasa ngutang, nanti bisa 3 juta, 5 juta. Kadang ngitung nih, sapi 1 tuh bayarnya kadang ada 1 bulan lunas, ada sing 2 bulan, ada sing beling untuk beli tanah lumpuk 1 tahun baru lunas loh. Ada sapi 1 tuh di bawah cuma DP-nya Rp2.000 untuk parkir loh. Banyak di Blitar, kalau nggak percaya coba nanti di pasar sapi. Mesti bawa, ada sing nggak tegoi 10.000, tapi itu kan tali petung. Dan nanti uang sapi nih, ya wis bendino 1 juta nyicile. Jadi itu tadi sapi dibawa, DP-nya sing umum itu 2.000. Nah, kan dibawa orangnya, jagal.
apa bakul sapi kan dia dong. Terus nanti sing punya sapi hadir ke situ 5 hari dikasih ya 5 juta. Itu kalau ndak lowoknya maksudnya ada kan ada nggak ketemu harusnya dapat duit kan ndak, akhirnya molor gitu. Makanya kadang ada yang 1 bulan bisa 3 bulan, kalau nggak ketemu ya ndak dikasih, akhirnya kan molor. Makanya saya cenderung kalau modal untuk usaha beli apapun yang di luar itu ndak berani sampai saat ini. Mama beli mobil bagus, nggak bisa ya ndak mau, saya kredit ndak mau, tipe orang ndak mau saya. Memang nggak mau, saya marah ya ibu yang mikir saya sendiri, saya masih ingin pikiran saya tenang. Ya kalau orang mikirnya udah berat-berat nemen ya insya Allah nggak stres ya penyakit nggak datang lah. Tapi terlalu kita memang kalau pikiran itu kan nafsu. Kalau terlalu jadi angkara murka, nanti yang nggak kuat badan kita. Kalau saya, tapi kembali orang punya kekuatan sendiri, dia tahu pemikiran sendiri, nggak bisa disamakan. Itu kalau saya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini ya sapi saya di rumah cuma 1, ya enggak ada orang nagih. Sapi saya cuma 10, enggak ada, karena saya lepas dari pasar sapi mesti 0. Sudah, maksud saya bukan, ya memang tertib gitu. Jadi saya kemana-mana enggak, duitku sing benar dirosok uang, takutnya lah ya toh dibatin nanti makan kocok-kocokot gitu ya toh. Saya memang karena ya ingin saya sebagai ibu saya bisa menyekolahkan anak saya sampai tinggi lah. Saya itu cuma SMA itu aja ngawulo ke Pak Lek saya dari umur 7 tahun bisa, alhamdulillah anak saya ini sampai S2 dan itu sing kakak itu si Devi itu MMUGM itu ya peternakan juga S1-nya tuh yang adik yes. Walaupun ibunya cuma ngawulo SMA mas sudah bersyukur waktu itu yes, pokoknya bisa nyekolah nih anak deh ya. Walaupun pengaruh saya di Blitar ya cuma ya memang usaha saya itu kecil lah, nggak besar, tapi saya ingin yang tenang itu ya. Ini setelah nanti mungkin anak saya ilmu saya kan ya saya kasihkan, terus nanti dapat ilmu dari UGM itu itu aja. Terus untuk masih ya mas, kalau itu ya harus bisa ngerem mas, mau kita minjami orang ya harus waspada, jangan terlalu lihat uang itu, walaupun uang kita sendiri kalau kita terlalu nyah-nyah ya bahaya juga. Kalau saya sulit kok ngutang nih orang, mendingan kalau banyak loh kalau orang sudah dilihat itu selain menyimpang dari sapi dan daging, bawa mobil, ya bu BPKB ini aku butuh duit segini loh, itu juga aku bunganya piro-piro manut lah, ada tuh seperti itu. Saya nggak mau, saya nggak mikir seperti itu. Ya memang bisa saya daging sapi sama jual itu aja, sudah nanti ada kembang bunga-bunga itu ya saya seneng, itu aja dijual, itu aja ada sampingan yang ringan-ringan lah. Terus kalau sekarang masih ada tanggungan gitu apa mas? Maaf loh ini terlalu dalam saya tanya. Kan bisa nanti jawabnya ke jenengan. Salah satu yang sekarang lakukan itu adalah jual aset untuk menutupi yang kemarin-kemarin itu. Ya ada tanah, ada apa gitu di keluarga. Loh itu kok sampai banyak itu dari sapi apa dari program sih? Dari program pengadaan sapi untuk kurban. Oh, udah dibayar gitu apa? Ujung-ujungnya sih pencucian uang biasa. Ujung-ujungnya. Saya nggak mau, kalau di Blitar harus ada uang, dititipnya uangnya harus lunas, saya nggak mau. Ya memang seperti Bapak tadi, Pak Yadi, memang ya diopa ini, apa itu, nanti biaya pakan saya suruh ganti. Kalau saya ya minta operasionalnya itu kan pickupnya ke sana kemari saja, itu kan mesti ada ya. Itu saya mungkin 500 sampai 1 juta saya minta mesti, karena ya penitipan kan ada, selain makan kan itu. Kalau Mas kalau gitu ya gini, maaf ya, nanti aset kalau sudah dijual itu masih nutupi enggak sama pinjaman. Ini kalau untuk menjawab Mas ya maaf saya ya, tapi saya mau menjawab ya harus tahu itu juga, karena menurut saya gitu loh. Kalau untuk dari yang kemarin 2007 alhamdulillah Bu sudah selesai. Ya sampai sekarang juga kan kalau dari sapi untuk kebutuhan sehari, termasuk sekarang saya kan adik ya posisinya Bu di kandang itu. Jadi kakak saya yang di depannya, yang leadernya, saya adik di bagian pemasaran dengan pengelolaan, nanti ada juga keponakan. Nah untuk kebutuhan sehari-hari ya dengan kebutuhan yang gitu, alhamdulillah gitu dari peternakan sekarang gitu. Cuma sedikit. Nah rencananya
untuk salah satunya untuk flashback lagi gitu ya, mulai bangkit lagi adalah membuka toko daging itu gitu. Nah, kira-kira kalau buka toko daging itu hal utama yang penting itu yang harus dilakukan apa gitu Bu ya. Nah itu memang dari dulu belum kepikiran ke arah situ, lebih banyak fokusnya ke menambah jumlah kan gitu. Kalau dari dulu. Kalau sekarang mikirnya jumlahnya nggak terlalu banyak lah, tapi memang dari hulu ke hilir gitu. Kalau sekarang inginnya punya kios daging dijual sendiri, iya. dijual bakso sendiri. Wah itu cepet kaya. Dari sapi digemukne, dipotong, dagingnya dijual, bikin bakso, kulitnya dikeringne, jadikan wayang dalang pisang. Ilmunya kan banyak dia tahu ini benar nggak? Ya kan? Jadi semua itu, ya saya suruh guna nih jeroannya timbang jual mentah, bakul soto iya. Iya. Nanti banyak nih pengawasan itu perlu. Mas gini, masih kalau mau punya kios daging, masalah sapi itu dagingnya ngerti nggak per item? Kalau enggak, Bagian-bagiannya. kecurangan itu banyak di RPH, di rumah jenengan mau jual kios itu karyawan kan ya ada yang nggak jujur, apalagi lek bayarannya kurang, mesti. Kayak saya kalau bayar mesti luwih, ada yang berani. Nyambut gini telat nyambut kurang bayarmu, tak tambahin. Saya memang keren. Orang-orang 80 Mama ya, satu saya 120. Orang-orang potong 2 ditambahi 20, saya 2 kali. Sapi itu 100 ya 200. Karena apa? Jadi dia takut sendirinya. Bu ndak tak jaga ndak berani. Terus gini Mas. Jadi gini. Kalau karkas itu kan ada paha depan, nah itu yang ndak itu harus tahu. Terus kalau ndak tahu itu cara nih motong itu saja dimasuk nih ke jeroan itu sudah dicuri. Terus jenengan kalau beli karkas, ya toh karkas itu di Blitar ya. Karkas itu sekarang yang kasihan nggak boleh sapi. Kata jenengan Pak, mau ingat ya, Radeni. Itu seharusnya daging masuk di sampil. Itu dimasuk nih jeroan, dicuri-curi, gaji seharusnya nggak dibersih-bersih, dibersihin. Akhirnya umpama karkas itu 2 kintal bisa jadi 180, kecurangan banyak. Makanya orang mau buka kios sendiri, ilmunya harus banyak. Di atas karyawan, ya toh, di atas tuh sampil. Saya tuh tahu, pernah suami saya tuh beli sapi salah, mahal, kemahalan seharusnya nilainya 2 kintalan. Terus maripat kan nggak tahu uangnya segini. Terus saya baru masuk aja, tahu pahanya. Loh, tulisannya 196 kan lese jadi 2 kintal. Tapi kok cili? Aku nih, kok cili? Saya tes. Suami saya nggak ada kan, suami saya takut jangan dulu. Iki mas sambil depan berapa? Paha depan berapa? Tengah berapa? Belakang 176. Nah, terus suami saya kan curang 20 kilo. Tulisan nggak sama dengan sapinya tadi Wahha. Tulisan 196 tapi ditimbang betul 176. Tapi saya belum sudah tahu, wah 196 kok pahanya segini. Saya cek ke anak buah saya, lah suami saya kan takut, biasanya banyak 2 kintal jadi 176. Terus itu aja akhirnya kan dibesarkan. Ya itu terus saya bilang ke suami saya, kamu nulis dari itu 176 ke 196. Apa ya seloro amu duwike padha. Betul kan Mbak? Ya dah Mas? Kan 20 kilo, enggak ada. Kan yang mesti enggak ada 20 kilo. Inilah, kalau salah diakui salah aja. Dan dengan tahu salah postur sapi seperti itu, langsung masuk memori. Hati-hati besok lek beli sapi. Ojo kamu takut. Kowe kok aku sono ya duwike ra enek sing ngijoli, mangga sing golek dijol aku. Saya bilang gitu ta. Jadi mendingan diakui aja. Terus itu udah akhirnya mau, tapi kadang ada supaya bisa murah seperti saya, sapi 20 bilangnya 19 juta. Suami saya dulu nggak mau kalah dengan saya, karena memang untuk pengamatan jauh ke saya lebih ngamati semuanya itu. Kan dimurahnya 1 juta, padahal kan sapinya 20. Lah taunya, kok murah kan itu sapi aku. Lah ketemu orang yang bujuku kan aku sapi biro 20 Mbak, bilang aku 19 juta kantongnya sendiri gini juga. Nah, oh boyo terus lek ngono terus bapak iso pinter, saya bilang gitu kan. Ingin nilai 9 tapi kamu kan nggak belajar. Iya kan itu nilai 9 tapi nggak belajar.
bareng ditanya nilainya cuma 5. Masa kamu bangga dengan kepalsuan? Aku kan bilang gitu aja. Ngapusi. Nah, kalau Mas itu harus punya ilmu gini. Kalau saya, pamannya paha itu kanan kiri ya. Saya tahu. Pas ada lulur dalam itu apa? Apa ya lulur sing itu? Daging khas dalam itu loh. Itu dia ngiris saja. Katut kelimas itu ke paha kan karena depan gandeng sama buntut gitu lah Pak. Itu saya tandang gawe ngene iki. Ngene iki delok lulurku jero malis cilik, limasku mentol gembel ngene iki. Saya nggak tahu saya. Saya suruh diiris kotak-kotak ini potongannya daging apa saya tahu. Memang ya dari kecil saya tuh ngamati. Dulu kan kalau saya dulu masih sebelum 10 tahun yang lalu Pak itu memang saya potong tuh minim 3, 7 tiap hari. 5, 7. Saya sudah capek. Sekarang saya bilang sama anak, kok terusnya ya kalau aku kok ngono ndak kuat saya. Wis capek lah mosok panggah. Ya goleki digoleki, tapi ya inginlah kita itu ada kebahagiaan lain lah. Nah itu saya tahu semua. Jadi kalau Mas tuh harus ada ilmunya dulu, sekolah dulu, ngakalnya dulu. Itu kalau ndak tahu, wah kecurangan besar. Terus nanti ada lagi cara motong di Blitar tuh bagus dibanding nih kayak di Galek. Jadi paha itu diambil satu-satu. Jadi bagus seperti nanti di gambar saya itu, saya pas jualan itu kan jadi sambil depan dibersihin, digantung satu-satu. Kalau di lain daerah gandeng yang lempeng sini, gaiga itu gandeng sama paha depan. Jadi akhirnya ngewer-ngewer, nggak rapi gitu. Kalau di Blitar cenderung rapi. Nah itu Mas harus ngapalin itu dulu. Memang ngapalin dulu ya Mas ya dari itu. Terus nanti kalau memang sapi satu belum habis, ya Mas pulaan dulu, cari pelanggan dulu, mungkin diantar-antar, ngalahi dulu soro. Jangan orangnya beli ke Mas, jemput bola dulu Mas ke langganan. Sudah Bu, tak antari harganya segini, mintanya barangnya apa, kan gitu kan. Itu nanti kalau memang itu dikasih imbuh lah, oh mau tulang dikasih gitu. Saya kalau bobotnya sapi saya banyak, saya cenderung tulang-tulang yang bersih saya kasihkan kok. Bonus. Tapi orang beli 5.000 enggak tak kasih. Kapan tadi nih sapi? 5.000 loh Pak. Orang terus beli 5.000 tulang loh, enggak tak kasih. Tapi orang beli 1 kilo tak tambahin. Ini bonus. Gratis, bonus. Suka, ya. Nah itu karena lebih kita akan ya menggait langganan. Iya. Nanti beli 10 kilo, saya beli kaos. 10 kilo saya beli kaos. Tapi daging saya cenderung bersih. Satu Blitar tuh yang bersih cuma jagal 2. Jadi gajinya tuh hilang, bersih, walaupun daging tipis itu bersih. Kan kebanyakan ada gajinya itu udah dibersihin. Jadi ya kotor, putih merah kan daging sama gaji. Saya enggak itu. Terus untuk itu harus hafal, harus bisa. Kalau langsung beli mungkin motong loh ya. Itu mungkin kan belum terjangkau, mungkin apa langsung habis kan enggak bisa. Jenengan modal 20 juta. Terus nanti dagingnya habis. Jeroan enggak bisa jual. Anda bisa rugi. Karena jeroan itu ganti dari tulang. Tulang itu karkas masuk teman. Kulit, kepala, kaki, jeroan itu kan ijole kasaran. Gantinya tulang tadi. Kan itu tulangnya besar-besar ya Pak ya. Nah itu makanya ya dicoba dulu kalau jenengan enggak mau resiko. Tapi langsung potong 5 hari aja Anda enggak keluar semua, mesti jatuh. Ya Pak itu enggak laku kok. Di Kediri itu kalau korban musimnya korban itu orang punya hajat kan besar dulu yang saya katakan berapa tahun yang lalu tidak lama itu jeroan tidak laku dikasihnya tetangga sudah tidak mau dibuang di sungai loh Pak itu banyak gitu makanya padahal kita sudah diganti sama jeroan kaki kepala sama kulit aja nggak kan masih cuma untuk berapa ya Pak itu lele itu satu jeroan tidak habis umpama apa dagingnya ada yang sisa, tetelan ada yang sisa. Ya memang kalau kita lihat gunanya kok penak, tapi strateginya cara nyimpen daging, menanggapi karyawan, terus kita nawar ke langganan, terus matur karyawan tuh harus pinter mengelola daging yang masih itu gimana biar nggak rusak. Kan itu juga banyak ilmunya. Nah itu mendingan pulaan dulu Mas. Pulaan dulu, kalau ini pengalaman saya, nanti kalau sudah sapi satu bisa ya dipotong. Lah ada atau kepala dijual kepala utuh,
Ada tak Pak itu? Itu sebenarnya rugi. Kalau saya kulit saya masak sendiri, cuma kaki yang enggak, karena di Blitar enggak laku kaki, saya jual ke juragan kulit ya kan. Tapi kalau kepala saya lepas, otak sendiri, kulit sendiri. Nah itu bisa di atas 150 hampir 200, apalagi kalau sapi jantan loh Pak, besar loh. Itu 250 hilang. Kan dijual timbangan toh Pak, satu sapi kepala itu berapa toh Pak? Nah itu kalau bisa menjual sendiri-sendiri, otak sendiri, kulit kepala sendiri, kalau sama diborongkan per kilo bisa 200-250 hilang Pak. Saya tangani sendiri, pada saya motong 2, tapi semua dimak. Mendingan semua saya ecerkan, karena eceran umpama jeroan. Kalau dimak itu kadang jeroan murah cuma 20.000. Kalau saya jual umum memang 50, tapi harga di Semarang kan 70. Kan itu di Blitar sudah umum. Tapi kan karena saya latih, gimana ya aku nggak dimaki orang. Saya timbangi Mbak, itu Mas. Jeroan itu babat setengahan, usus setengahan, paru setengahan. Jadi orang-orang beli itu sewaktu-waktu, oh mau beli setengah Bu, ya sudah lihat dimak itu kalau itu prei. Saya kan bingung, Mama situ kematian kalau punya acara, biasanya diambil kan libur tuh Pak. Siapa yang ngambil? Padung dijaga itu ya, orang itu ya Pak. Nah saya nggak mau seperti itu. Jadi kalau ada dia beli, ada ya saya layani, tapi saya cenderung ke eceran. Jadi harganya lumayan lah, kamane untung lumayan daripada dimak. Dari 50, tapi kalau stabil kan 35 ke langganan itu, ke 50 kan ya sudah selisih 15.000. 10 kilo berapa itu untuk babat, nanti ususnya. Ya lah, yang lain-lain lah. Itu kalau dimak pun resikonya kalau dia pas spray siapa yang ngambil? Prayo, kecelakaan apa nih? Sini kan resiko sini sendiri. Terus biasanya sudah eksis ngambil situ, ada nyatet tok, habis untung sedikit. Tapi harus diperhitungkan juga kalau situ libur. Nah itu kepala lah bisa dijual sendiri Mas. Sampai beli kepala tok, nggak usah jagal sugih. Iya, betul. Jelas, nggak usah motong 20 juta. Kepala satu paling berapa? Besar 1 juta lebih ya Pak ya. Lah itu untungnya 250. Sama cari langganan aja, jual itu lidah berapa, otak berapa, itu aja. Kita daripada mikir 20 juta, lek gajinya ndak laku piye, jeroannya ndak laku piye, ya toh. Resikonya berat loh memang kios daging itu. Berat sekali. Nggak semudah kita membayangkan kayak kok sugih iso ngini-ngini. Ya. Tapi mendingan lek enak ya, tapi biasanya rebutan. Kepala itu ya Pak, karena untungnya besar, apalagi sapi jantan kepalanya dagingnya banyak. Nah, ya Bapak. Terus kalau di Solo itu aku di Solo yang temani anakku. Igo itu tuh daging cuma 70 Pak. Padahal karkasnya berapa Pak itu? Daging itu igo itu Pak Lempeng itu. Iki yo ngono masih akhirnya yang beli itu DP kejagale, ojo dikekne wong liya. Kan karena wis ketok paling berapa kilo, tapi lek sapi kuru ndak mau mintake sapi ya pinter wong iki. Jagale kalah beleh 5, kalahnya karo kuwi ya ta Pak. Kepala dol murah, sapi 5 wis cetok sapi 5 kepala 5 badine iso 1,5 juta. Dan dari sing motong 20 juta belum bisa sampai segitu ya. Nggak bisa. Tapi kalau saya masih bisa, karena saya beli sendiri dari pasar. Kalau yang enggak seperti lewat bapak kan ngeladeni kan harus badi. Ini bakul sapi tapi gede terurung ternake. Banyak ini. Iya, beda dengan saya kan kesana skala ibu aja lah gitu. Tapi dulu ya cuma pokoknya iso gini. Kalau bapak ini memang jamuannya ya memang orang lagi, pengalamannya ada, sekolahnya ada, terus ya ada kesempatan ya itu ya nggak digunakan. Kalau saya itu aja. Bu, mohon maaf kalau untuk terkait perizinan kan tadi secara basic dari kita. Nah, kios atau toko tuh mungkin kalau secara daging mungkin ada perizinan dari pemerintah seperti itu. Itu bagaimana pengurusannya? Ya kalau NPWP itu ada, terus ini nggak apa-apa juga ada. Kalau motong di RPH kan sudah diarahkan dari RPH sendiri. Jadi enaknya gitu. Nanti gini-gini saya bantu Pak, kesana sudah cukup itu. Berarti nanti bertanya ke RPH setempat saja terkait perizinannya. Iya, gitu. Okay. Ya. Begitu nggih Pak Abdullah? Ya. Cukup dimengerti? Dibantu nanti saya kira. Oke. Harus banyak lagi belajar bab itu. Iya. Oke. Nah, kemudian